Ulangan 13. Apabila seorang nabi atau tukang mimpi menjanjikan suatu mujizat atau keajaiban dengan maksud supaya kamu menyembah dan mengabdi kepada ilah-ilah yang tidak pernah kamu kenal, biarpun apa yang dijanjikannya itu sungguh-sungguh terjadi, jangan memberi perhatian kepadanya. Tuhan Allahmu memakai orang itu untuk mencobai kamu, untuk melihat apakah kamu betul-betul mencintai Tuhan dengan sepenuhnya atau tidak. Orang semacam itu harus dihukum mati, karena mau menyesatkan kamu dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Ia adalah orang jahat karena menyuruh kamu berontak terhadap Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jadi ia harus dibunuh supaya kejahatan itu diberantas. Tetapi kamu hendaklah mengikuti Tuhan Allahmu dan menghormatinya. Taatilah dia dan lakukanlah segala perintahnya. Tetaplah setia dan mengabdi kepadanya. Apabila saudaramu atau anakmu laki-laki atau perempuan, atau istrimu yang kau kasihi atau kawan karibmu dengan diam-diam membujukmu untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal dan tidak dikenal leluhurmu, ilah-ilah dari bangsa-bangsa yang tinggal dekat dan jauh, jangan dengarkan dia dan jangan biarkan dirimu dibujuk olehnya. Jangan juga mengasihani atau melindungi orang itu. Dia harus dilempari batu sampai mati. Engkau yang harus mulai melempari dia diikuti oleh seluruh rakyat. Orang yang bersalah itu harus dibunuh, sebab ia mau menjauhkan kamu dari Tuhan Allahmu yang membebaskan kita dari perbudakan di Mesir. Maka seluruh bangsa Israel akan mendengar tentang pembunuhan itu dan menjadi takut, sehingga tak seorang pun berbuat sejahat itu lagi. Apabila kamu nanti tinggal di kota-kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, mungkin tersiar berita bahwa beberapa orang jahat dari bangsamu telah menyesatkan penduduk kota untuk menyembah ilah-ilah yang tidak kamu kenal. Apabila terdengar desas-desus semacam itu, selidikilah dengan teliti. Kalau kejahatan itu benar-benar telah terjadi, maka seluruh penduduk kota itu beserta ternaknya harus dibunuh. Kota itu harus dimusnahkan sama sekali. Seluruh harta benda penduduk kota itu harus dikumpulkan dan ditimbun di tanah lapang. Lalu kota dan segala harta bendanya harus dibakar sebagai kurban bagi Tuhan Allahmu. Sesudahnya semua itu harus ditinggalkan menjadi puing dan tak boleh dibangun kembali. Barang-barang terkutuk itu tak boleh disimpan untuk dirimu sendiri, tetapi harus dibinasakan sama sekali. Maka kemarahan Tuhan akan reda dan ia akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ia akan bermurah hati kepadamu dan menjadikan kamu bangsa yang besar seperti yang dijanjikannya kepada leluhurmu, asal kamu mentaati segala perintahnya yang saya sampaikan kepadamu hari ini dan melakukan segala yang dikehendakinya. Ulangan 14. Cara berkabung yang dilarang. Kamu adalah umat Tuhan Allahmu, jadi pada waktu kamu berkabung untuk orang mati, janganlah melukai dirimu atau mencukur bagian depan kepalamu seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Kamu adalah milik Tuhan Allahmu. Dari segala bangsa di atas bumi, kamulah yang dipilih Allah untuk menjadi umat-Nya. Binatang yang haram dan yang halal. Janganlah makan binatang yang dinyatakan haram oleh Tuhan. Kamu boleh makan binatang-binatang ini, sapi, domba, kambing, rusa, domba hutan, kambing hutan, kijang, dan semua binatang yang kukunya terbelah dan memamah biak. Kamu tak boleh makan binatang yang kukunya tidak terbelah dan tidak memamah biak. Jangan makan unta, kelinci, atau marmut. Binatang itu haram karena walaupun memamah biak, kukunya tidak terbelah. Jangan makan babi. Binatang itu haram karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak. Dagingnya tak boleh dimakan, bangkainya tak boleh disentuh. Kamu boleh makan segala macam ikan yang bersirip dan bersisik. Binatang yang hidup di dalam air tetapi tidak bersirip dan tidak bersisik adalah haram, jadi tak boleh dimakan. Kamu boleh makan segala macam burung yang tidak haram. Tetapi ada beberapa jenis burung yang tidak boleh dimakan, yaitu burung Raja Wali, burung hantu, segala jenis elang, nasar, gagak, burung unta, camar, blekok, dan segala jenis bangau, undan, burung kasa, dan kelelawar. Semua serangga yang bersayap adalah haram, jadi tak boleh dimakan. Binatang bersayap yang tidak haram boleh dimakan. Binatang yang mati dengan sendirinya tak boleh kamu makan, tetapi boleh dimakan oleh orang asing yang tinggal di antara kamu, atau dijual kepada bangsa asing. Kamu adalah umat yang dikhususkan untuk Tuhan Allahmu.
Daging anak domba atau anak kambing tak boleh dimasak dengan air susu induknya. Peraturan tentang persembahan sepersepuluhan. Setiap tahun kamu harus menyisihkan 1/10 dari seluruh hasil tanahmu di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya untuk tempat ibadah. Kamu harus makan persembahan 1/10 dari gandum, air anggur, minyak zaitun, serta anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir. Lakukanlah hal itu supaya untuk selamanya kamu belajar menghormati Tuhan Allahmu. Kalau tempat yang dipilih Tuhan Allahmu terlalu jauh dari rumahmu, sehingga 1/10 dari hasil tanahmu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu tak dapat kamu bawa ke situ, maka jualah bagian dari hasil tanahmu itu dan bawalah uangnya ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Belanjakanlah uang itu untuk apa saja yang kamu inginkan, sapi atau kambing domba, air anggur atau minuman keras. Lalu di tempat itu di hadapan Tuhan Allahmu, kamu dan keluargamu harus makan bersama dan bersenang-senang. Jangan membiarkan terlantar orang Lewi yang tinggal di kota-kotamu. Ingatlah bahwa mereka itu tidak mempunyai tanah sendiri. Pada akhir tiap tahun ketiga, kamu harus membawa 1/10 bagian dari hasil tanahmu dan mengumpulkannya di kota-kotamu. Makanan itu untuk orang Lewi karena mereka tidak mempunyai tanah, dan untuk orang asing, anak yatim piatu, dan para janda yang hidup di kota-kotamu. Mereka boleh datang dan mengambil segala yang mereka perlukan. Kalau kamu berbuat demikian, maka Tuhan Allahmu akan memberkati segala usahamu. Ulangan 15. Tahun yang ketujuh. Pada akhir tiap tahun ketujuh, kamu harus mengadakan penghapusan hutang. Beginilah caranya. Setiap orang Israel yang meminjamkan uang kepada orang sebangsanya harus menghapuskan hutang itu. Karena menurut keputusan Tuhan sendiri, hutang itu sudah dihapuskan, jadi tak boleh ditagih lagi. Kamu boleh menagih uang yang kamu pinjamkan kepada orang asing, tetapi tidak boleh menagih lagi uang yang kamu pinjamkan kepada orang sebangsamu. Tuhan Allahmu akan memberkati kamu di negeri yang diberikannya kepadamu. Maka di antara bangsamu tak akan ada orang miskin asal kamu taat kepada Tuhan Allahmu dan dengan teliti melakukan segala yang saya perintahkan kepadamu hari ini. Tuhan Allahmu akan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya. Kamu akan meminjamkan uang kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminjam. Kamu akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai kamu. Apabila kamu nanti sudah berdiam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, lalu di salah satu kotamu terdapat orang sebangsamu yang berkekurangan, janganlah mementingkan dirimu sendiri dan menolak untuk membantu dia. Sebaliknya, kamu harus bermurah hati dan meminjamkan kepada orang itu sebanyak yang diperlukannya. Jangan menolak untuk memberi pinjaman kepadanya dengan alasan bahwa tahun penghapusan hutang sudah dekat. Jangan biarkan pikiran sejahat itu masuk ke dalam hatimu. Kalau kamu tidak mau meminjamkan, orang itu akan berseru kepada Tuhan untuk mengadukan kamu, maka kamu akan dinyatakan bersalah. Berilah kepadanya dengan senang hati dan rela, maka Tuhan Allahmu akan memberkati segala usahamu. Di kalangan orang Israel selalu akan terdapat beberapa orang yang miskin dan berkekurangan. Sebab itu saya memerintahkan kamu untuk bermurah hati kepada mereka. Cara memperlakukan budak-budak. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dari bangsamu menjual dirinya menjadi budakmu, ia harus bekerja untukmu selama 6 tahun. Dalam tahun yang ketujuh, ia harus dibebaskan. Budak yang dibebaskan itu tak boleh dibiarkan pergi dengan tangan kosong. Berilah kepadanya dengan murah hati dari apa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, yaitu kambing domba, gandum, dan anggur. Ingatlah bahwa kamu dahulu budak di Mesir, lalu dibebaskan oleh Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya saya berikan perintah ini kepadamu. Tetapi kalau budak itu tidak mau pergi karena ia mencintai kamu dan keluargamu dan senang tinggal bersamamu, bawalah dia ke pintu rumahmu dan tindiklah telinganya, maka ia akan menjadi budakmu seumur hidupnya. Begitu juga harus kamu perlakukan budakmu yang perempuan. Kalau kamu membebaskan seorang budak, janganlah merasa kesal, sebab selama 6 tahun ia telah bekerja untuk kamu dengan separuh upah seorang pelayan. Lakukanlah perintah itu, maka Tuhan Allahmu akan memberkati segala usahamu. Anak sapi dan kambing domba yang pertama lahir.
Anak sapi dan kambing domba jantan yang pertama lahir harus dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Sapi itu tak boleh dipakai untuk menarik pajak dan domba itu tak boleh dicukur. Setiap tahun, kamu sekeluarga harus makan dagingnya di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilih Tuhan. Tetapi kalau ternak itu cacat, misalnya pincang atau buta atau cacat berat lainnya, kamu tak boleh mempersembahkannya kepada Tuhan Allahmu. Setiap orang, baik yang bersih maupun yang najis, boleh memakannya di rumah, seperti makan daging rusa atau daging kijang. Darahnya tak boleh dimakan, tetapi harus ditumpahkan ke tanah seperti air.